Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wukuf Dilpan Rafa MAK, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat sebagai syarat untuk unjuk kerja bagian Tridharma Perguruan Tinggi Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah pengauditan 2 dengan materi audit risiko. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi akuntansi semester 6 dengan kode mata kuliah EKA 6102 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas secara mendalam proses audit laporan keuangan berbasis risiko, evaluasi pengendalian internal, pengujian substantif, serta penyusunan opini audit. Adapun capaian pembelajaran lulusan, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pengauditan 2 telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator program studi. Di antaranya, CPL 1 memiliki integritas, etika profesi, dan tanggung jawab sosial berbasis Pancasila dalam praktik akuntansi dan bisnis. CPL 3 memahami prinsip audit, forensik, dan perpajakan untuk kepatuhan regulasi. CPL 5 mampu berkomunikasi efektif dan berkolaborasi dalam tim lintas disiplin. CPL 6 mampu menerapkan pemikiran kritis dan teknologi untuk solusi akuntansi. CPL 8 mampu menyusun laporan keuangan, kertas kerja audit, dan menganalisa kinerja keuangan. CPL 10 mampu mendesain sistem akuntansi berbasis IT dan sistem pengendalian internal sektor private, sektor publik, maupun organisasi nirlaba. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu CPMK 1, mampu mengevaluasi dan menerapkan etika profesi auditor, serta tanggung jawab sosial dalam penugasan audit lanjutan sesuai prinsip profesional. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis prosedur audit lanjutan, audit forensik, dan aspek perpajakan dalam rangka kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. CPMK 3, mampu mengkomunikasikan hasil audit dan temuan audit secara efektif dalam laporan audit serta bekerja sama dalam tim audit. CPMK 4 mampu menggunakan pemikiran kritis dalam mengevaluasi bukti audit dan merumuskan opini audit berbasis data dan teknologi. CPMK 5 mampu menyusun kertas kerja audit, melakukan pengujian substantif dan pengujian pengendalian serta menganalisis hasil audit. Dan CPMK 6 mampu mengevaluasi dan merancang sistem pengendalian internal serta prosedur audit berbasis teknologi informasi dalam berbagai jenis organisasi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada awal pertemuan perkuliahan. Nah, adapun rencana evaluasi pembelajaran nanti terdiri dari tugas, UTS, UAS, diskusi, kehadiran, dan case study. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengauditan 2 dengan materi konsep audit berbasis risiko. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah pengauditan 2. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep penyajian opini audit. Nah, sekarang kita akan membahas di pertemuan ketiga ini yaitu konsep audit berbasis risiko. Nah, tetapi sebelum perkuliahan ini dimulai, nah mungkin ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Silakan, Bang. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semuanya kita masuk ke materi pada pertemuan ketiga hari ini ya, yaitu mengenai konsep audit berbasis risiko. Nah, yang dimana memang audit berbasis risiko ini berarti ada kata risiko atau bahasa
Inggrisnya itu risk based audit. Nah, jadi gimana cara kita untuk memetakan sebuah risiko. Nah, jadi yang perlu kita ketahui fundamental dasarnya adalah kata risiko. Nah, menurut teman-teman di sini, kata risiko itu bermakna seperti apa? Nah, dampak. Nah, Bang Hasan gimana? Menurut saya Pak, risiko itu seperti hal yang mungkin terjadi terburuk gitu dari apa yang sudah kita plankan. Oke, kemungkinan terburuk dari apa yang sudah kita rencanakan. Itu yang disebut dengan risiko kan? Nah, artinya risiko itu adalah kemungkinan buruknya. Nah, kemungkinan buruk mestinya kita apakan? Antisipasi kan? Atau kita sebutnya dengan mitigasi. Nah, teman-teman di sini pernah nggak mengalami risiko atau keadaan yang kalian tahu akan nanti bisa menjadi buruk? Pernah mengalami itu? Pernah. Dan tahu cara mengatasinya? Nah, kalau Bang Hasan gimana? Nah, misalnya kamu ada di kondisi seperti apa, dan kamu tahu itu risikonya buruk, kemudian kamu nanti mengatasinya bagaimana? Oke, mungkin saya ambil contoh simpelnya Pak. Misalnya saat saya pergi ke kuliah gitu Pak. Ya. Tentu kalau di Ayani kan itu macet Pak risikonya, tapi jalannya bagus. Sedangkan kalau saya mau cari tempat, pasti ada jalan lebih kecil lah. Nah, di situ masih ada risikonya. Kalau saya ambil di Ayani, saya kena macet, tapi jalannya bagus. Tapi kalau saya mau cepat, saya ada jalan lebih kecil lagi, tapi sayangnya itu jalan buruk gitu. Jadi setiap langkah itu pasti ada risikonya. Oke. Nah, berarti sudah tahu lah ya konsep sebuah risiko dan bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, kegiatan mengantisipasi ini yang kita sebut sebagai mitigasi. Mitigasi itu adalah langkah-langkah pencegahan. Nah, artinya di dalam audit ini kita bisa tahu juga di laporan keuangan itu komponen bagian mana yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Artinya risiko kecurangan kan kalau kita bahas soal audit ini. Nah, kan gitu. Nah, oke, jadi kita masuk ke apa yang membedakan audit secara tradisional dan audit berbasis risiko. Kalau tadi kita memahaminya bahwa risiko itu adalah sebuah kejadian buruk yang kemudian kita akan coba untuk carikan, iya, nah kita carikan solusinya kan seperti itu ya. Nah, menurut kalian lagi, apa yang membedakannya antara tradisional dengan risk based? Kalau dari pengertian yang ada di depan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak bedanya apa gitu? Basis risiko dengan yang biasa, yang tradisional. Kak Halimah, apa yang membedakan antara risk based audit dan audit tradisional? Menurut saya nih secara sederhana kalau audit tradisional tuh auditnya tuh mereka tuh melakukan menganalisis masalahnya tuh secara menyeluruh. Sedangkan kalau yang risk based audit nih dia tuh memilih masalah problem tuh yang memiliki resiko yang paling tinggi gitu Pak menurut saya. Yang risk based audit secara sederhananya. Artinya dia tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tetapi melakukan pemeriksaan berdasarkan peta risiko yang sudah dibuatkan gitu. Iya. Risiko yang tinggi, sedang, dan rendah. Gitu. Oke. Nah, artinya ada prioritas di sini. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan itu, supaya kita bisa lebih cepat dalam proses pemeriksaannya, kita bisa mengkategorikan itu berdasarkan risiko. Siapa yang bikin risiko ini? Peta risikonya. Apakah auditornya? Bukan. Siapa? Perusahaannya kan? Iya, perusahaan yang memetakan risikonya. Artinya perusahaan yang mengetahui bagian mana di dalam sebuah organisasinya yang memiliki risiko yang paling besar atau yang paling tinggi. Mungkin ini udah kalian pelajari lah di organisasi mahasiswa. Kalian punya program kerja yang banyak, kalian tahu program mana yang memiliki risiko sulit untuk terlaksana atau risikonya itu banyak kalau kita laksanakan. Nah, sehingga kalian bisa memprioritaskan itu untuk diselesaikan terlebih dahulu kan gitu. Nah, sama juga dengan audit. Jadi dalam kita memeriksa tadi, kita bisa menentukan fokus mana yang harus kita sajikan terlebih dahulu. Nah, terutamanya yang mana? Yang memiliki tingkat resiko salah saji material yang paling tinggi. Biasanya itu adalah akun apa yang memiliki tingkat resiko paling tinggi? Nah, ada dua dia, ada kas dan ada piutang. Nah, dua ini yang memiliki kemungkinan kesalahan salah saji material yang
paling tinggi. Nah, tidak terlepas dari semuanya juga seperti itu. Tapi kan aliran kas nih, di mana-mana kecurangan itu kan yang terjadi adalah dibawa kemana uangnya. Dibawa mana ke uangnya itu kan berarti kita harus mengetahui sumber utamanya dari akun yang mana. Nah, jadi biasanya yang menjadi prioritas itu adalah kas dan piutang. Yang perlu kita lakukan audit yang berbasis resiko tadi. Nah, gitu. Itu perbedaan antara audit secara tradisional dan yang berbasis resiko. Fokus kita nggak banyak jadinya. Fokus utama kita ya kita periksa dulu kas, kita periksa dulu piutangnya. Nah, gitu. Nah, lalu apa sih yang perlu kita lakukan dalam pendekatan risk-based audit ini, ya kan? Nah, yang pertama kan tadi teman-teman sudah sepakat di sini bahwa kita memperoleh basis risiko itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kan gitu. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan setelah perusahaan memberikan matriks peta risikonya? Nah, Kak Munah, menurut Kakak gimana, Kak? Apa yang harus kita pastikan pertama kali sebelum kita menentukan sebuah risiko? Kalau kita mau ngaudit nih, yang pertama kali kita pastikan di laporan keuangannya itu apanya? Standar akuntansi keuangannya. Standarnya. Berarti standar akuntansi keuangan. Oke. Berarti kan di situ adalah upaya kita untuk memahami sebuah entitas. Kita tahu perusahaan yang mau kita audit itu bergeraknya di bidang apa? Karena tidak semua perusahaan sama. Kalau dia nirlaba, berarti pakainya PSAK yang mana? ISAK 35 kan? ISAK 35 sekarang organisasi nirlaba. Nah, jadi sebuah profil entitas itu mesti kita ketahui dulu sehingga kita bisa menentukan apakah perusahaan ini masuk kategori profit atau bukan. Nah, kalau nirlaba tadi berarti nggak perlu kita periksa laporan keuangan laba ruginya karena tidak ada di dalam entitas nirlaba itu membuat laporan laba rugi. Nah, gitu. Penting untuk kita pertama memahami risiko. Tadi betul kata Kak Munah bahwa yang pertama kali dia harus dipastikan adalah standar akuntansi keuangannya. Nah, gitu. Oke, yang kedua itu adalah evaluasi kontrol. Nah, jadi kita akan melihat atau mengevaluasi dan menguji efektivitas operasi pengendalian internal organisasi dalam memitigasi risiko bisnis dan kecurangan. Nah, siapa nih yang bertugas untuk melakukan pengendalian internal di sebuah perusahaan? Nah, kalau menurut Kakak siapa, Kak? Pengendalian internal itu biasanya dari pihak manajer. Terus? Dan nanti tuh mungkin ke auditor internalnya dari perusahaan. Oke, berarti setiap perusahaan punya auditor internal. Apa fungsi auditor internal? Kenapa kok kita konfirmasinya atau mengevaluasi kontrolnya ke auditor internal? Kenapa kita sebagai pihak eksternal ini konfirmasinya ke auditor internal? Nah, kan gitu. Ada yang bisa jelaskan nggak? Gimana, Kak? Jadi untuk audit internal itu pastinya kita mengawasi sistem pengendalian internal dari perusahaan itu. Jadi audit internal ini pastinya bakal memeriksa nih SOP-nya apakah sudah sesuai dan laporan keuangannya juga apakah sudah sesuai dengan standarnya, Pak. Nah, artinya segala aktivitas yang ada di entitas tersebut, yang ada di perusahaan tersebut, semuanya menjadi tanggung jawab evaluasinya oleh auditor internal. Memang auditor internal ini merupakan bagian dari perusahaan, tetapi dia tidak terlibat langsung di dalam proses operasional perusahaan, sehingga mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, nggak boleh tuh auditor internal juga bekerja di bagian yang lain di sebuah perusahaan itu. Nah, karena dia kan sebuah entitas yang berbeda sebenarnya. Nah, samalah di sebuah organisasi kan juga ada ini kan semacam badannya kan. Contoh kalian di organisasi mahasiswa, ada yang bertugas untuk mengarahkan saja, tapi dia tidak ikut kegiatan, ada kan? Itu dia fungsinya. Nah, jadi peran itu sudah dibagi. Termasuklah bagaimana cara mengevaluasi kontrolnya. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, baru kita melakukan yang namanya prosedur terarah. Prosedur terarah ini seperti apa? Artinya informasi yang sudah didapatkan tadi, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melaksanakan audit substantif. Nah, audit substantif yang disesuaikan
dengan tingkat risiko yang teridentifikasi. Nah, berarti tugas kita tadi adalah untuk memastikan setelah kita mengetahui informasi dari auditor internal, bagian mana yang perlu pengujian substantif lebih tinggi. Kan gitu dia. Oke, apa tadi pengujian substantif, Bang Fayat? Menurut Fayat, pengujian substantif itu kayak sebuah kemampuan atau ujian gitu terhadap seseorang atas kayak kemampuan literasi, kemampuan dasar-dasar gitu, Pak. Itu pengujian substantif secara umum pengertiannya. Nah, kalau secara audit gimana, Kak? Kakak yang sebelahnya. Kalau menurut saya itu kayak auditor nih membuktikan angka itu tuh udah betul atau enggak, angka di laporan gitu sih Pak menurut saya. Oke, artinya kan pengujian substantif ini adalah proses pembuktian. Sama aja pengertiannya secara umum tadi, cuman dari spesifik ke bidang auditnya kita bisa tahu bahwasannya itu adalah sebuah metode yang harus dilakukan oleh auditor untuk memastikan keakuratan informasi yang tersaji di laporan keuangan. Oke, nah. Untuk apa sih itu dilakukan? Ya untuk melihat apakah memang semua transaksi yang terjadi, kalau kalian fokus utamanya ke kas, apakah semua informasi kas tadi bisa divalidasi. Validasi itu adalah proses untuk memastikan data itu memiliki keakuratan atau tidak. Kan banyak metode validasinya tuh. Bisa dengan sampling, nggak kita uji semuanya transaksinya, kita ambil sebagian saja, itu bisa. Kalau kita mau uji semuanya berarti dia basisnya populasi. Semuanya transaksi itu kita lakukan cross check atau pemeriksaan, ya kan? Nah, umumnya yang diperiksa apa? Balik lagi ke kita siklus akuntansi pada saat kita membuat laporan keuangan. Kalau proses audit itu kebalikannya, laporan keuangan sudah jadi, kita telusur ke belakang. Kalau proses siklus akuntansi kan dari pertama sampai ke laporan keuangan. Nah, kalau ini terbalik proses audit. Nah, artinya harus divalidasi, bisa bahkan sampai ke siklus akuntansi yang pertama. Apa tuh? Untuk siklus akuntansi yang pertama itu tuh Pak bisa mengumpulkan dari bukti pencatatan yang ada. Nah, sumber awalnya dari mana uang itu berasal perlu kita cari tahu. Yang diperiksa tuh kayak gitu aja sebenarnya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kalian mencurigai item kas atau akun kas, yang perlu kalian lihat adalah sumber masuk dan sumber keluarnya kas. Sumber masuk dan sumber keluarnya kas pasti ada bukti transaksinya. Nah, gitu. Nah, itu dia berkaitan dengan 3 pilar utama untuk pendekatan risk based audit, atau kita sebutnya dengan konsep audit berbasis risiko. Nah, ini dia mekanisme pengujian substantif tadi. Kapan kita akan melakukan pengujian substantif? Nah, ada rumusnya, jadi nggak sembarangan. Nah, kapan kita bisa melakukan substantif yang lebih mendalam? Ketika terjadi seperti apa? Nah, gitu. Nah, kalau memiliki sebuah risiko yang tinggi, ya, nah, risiko salah saji materialnya tinggi, maka proses substantifnya menjadi besar. Ya. 90% katanya. Artinya, sudah valid, ini harus dilakukan pengujian yang lebih dalam. Kenapa kalian menentukan kas itu sebagai risiko yang paling banyak salah saji material? Ya iya, misalnya Pak, terjadinya kesalahan itu karena pertama, bisa jadi kesalahan penginputan transaksi atau nominal, atau terbalik atau apa, ya kan? Nah, itu adalah memiliki risiko yang salah saji yang lebih besar. Kalau misalnya risikonya sedang, maka pengujian substantifnya jadi menurun. Nah, semakin seperti itu juga. Begitu kita punya risiko salah saji yang kecil, maka pengujian substantif mungkin tidak perlu dilakukan lebih mendalam. Nah, jadi nanti kalian dari informasi yang diberikan perusahaan tadi melalui auditor internalnya, kalian bisa tahu bagian mana yang akan kalian lakukan proses pengujian substantif yang lebih mendalam. Tidak selamanya kas dan piutang. Nah, ini kan asumsi kita nih tadi, bahwa kas dan piutang itu yang memiliki risiko salah saji material yang tinggi, ya kan? Gimana kalau perusahaannya perusahaan dagang sama manufaktur? Risiko salah sajinya terletak di mana misalnya?
Kalau penjualan misalnya kan, persediaan barang dagangnya. Nah, itu potensi-potensi salah saji yang mungkin bisa saja terjadi. Nah, jadi nanti bergantung daripada perusahaannya seperti apa. Nah, gitu. Nah, ini tadi kalau kita jabarkan lagi. Yang pertama kita menganalisa lingkungan bisnis, ya kan? Yang kedua, mengidentifikasi risiko, penetapan material, dan kita melakukan diskusi untuk kerengkanan salah saji materialnya. Kalau dari tabel yang ada di depan ini, kalian bisa tahu nih dari matriks penilaian ini bahwa kas itu memiliki risiko bawaan yang tinggi. Apapun jenis perusahaannya, ya iya, karena banyak transaksi yang melibatkan kas. Nah, kas dan setara kas itu bisa aja bank juga, akun bank, rekening bank. Kalau perusahaannya besar kan nggak mungkin dia pakai cash kan. Nah, pasti ada rekening bank. Nah, di situ juga risiko salah sajinya tinggi. Nah, makanya ada yang namanya istilahnya rekonsiliasi bank. Nah, di semester 2 tuh. Semester 2 atau semester 1 tuh ya, kan kita udah belajar mengenai rekonsiliasi bank kan. Nah, apa tuh Bang, rekonsiliasi bank? Jadi rekonsiliasi bank itu adalah pencocokan kas yang berada di bank perusahaan dengan kas yang dipegang perusahaan secara langsung, Pak. Oke, intinya penyesuaian judgement terhadap nominal kan. Apakah posisi kas kita itu sama dengan yang tercatat di bank? Makanya disebutnya dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank perlu dilakukan karena mengingat kas dan setara kas ini memiliki resiko salah saji material yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terus-menerus. Rekonsiliasi itu sebutannya, pencocokan. Nah, lalu yang kemudian pengakuan pendapatan. Kenapa pengakuan pendapatan masuk juga ke kategori yang sangat tinggi? Pengakuan pendapatan nih, ini kan pernah terjadi nih di salah satu BUMN kita. Dia mengakui pendapatan lebih besar, ya kan? Tahu kan? Nah, gimana tuh? Apa pengakuan pendapatan? Kapan Bang pendapatan tuh boleh kita akui? Ketika dapatkan uangnya saja? Nah, kakak yang di sebelahnya, bagaimana Kak? Kalau pendapatan dapat diakui itu ketika kita udah nyelesain pekerjaan itu, Pak. Nah, kan gitu. Artinya ada pekerjaan yang telah selesaikan, ada uang yang sudah diterima, tadi betul sih. Cuman kalau uang yang sudah diterima duluan, tapi belum kita lakukan pekerjaannya, maka kita belum bisa akui itu sebagai pendapatan. Makanya sebutannya pendapatan diterima di muka. Baru nerima, belum boleh diakui sebagai pendapatan. Posisinya bukan kredit kan? Nah, gitu. Nah, itu. Kenapa pengakuan pendapatan ini masuk ke dalam kategori sangat tinggi juga? Karena terkadang kita menganggap itu sudah hak kita. Nah, itu yang keliru. Padahal pekerjaannya atau tanggung jawabnya belum kita selesaikan. Nah, maka dia masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi. Ada lagi aset tetap rutin. Nah, ini kategorinya rendah. Kenapa aset tetap itu rendah? Karena dia nggak banyak perubahan. Apa yang mau kalian lakukan dengan mobil tuh? Dengan gedung tuh mau apa kalian apakan? Nah, sulit kan? Makanya dia masuk ke kategori yang rendah. Sama nih, kerugian piutang masuk ke risiko bawaan yang tinggi. Kenapa kerugian piutang masuk ke yang tinggi? Ini juga ada di pengantar akuntansi, mata kuliah semester lama. Semester 1, semester 2. Gimana Bang? Risiko tidak terbayarkan, Pak. Risiko tidak terbayarkan. Rentan. Orang utang tuh rentan nggak bayar kan gitu bahasanya. Nah, masuk dia ke kategori yang tinggi. Iya gitu. Tinggi itu bukan berarti dia akan semua kecurangan lari ke situ. Bisa saja bukan kecurangan, tetapi kesalahan perusahaan dalam mengakui itu. Oke, materi kita sebenarnya sudah sampai ke sini, sampai ke penilaian matriks. Jadi kalian sudah bisa mengetahui akun-akun apa saja yang masuk ke kategori yang tinggi, ke yang sedang, dan ke yang rendah. Kan gitu. Masing-masing akun punya resiko bawaan. Resiko bawaan itu artinya defaultnya itu dia berisiko tinggi, rendah, atau sedang. Ada yang bisa review materi kita hari ini, apa saja yang sudah kita bahas dari awal tadi. Ya, Pak. Silakan Bang Hasan. Mungkin dari apa yang saya sudah pelajari ya Pak di materi ini,
tentang audit berbasis risiko, yang dimana ini merupakan audit yang mengutamakan dari risiko, Pak. Risiko sendiri merupakan suatu hal kejadian yang mungkin bisa terjadi buruk gitu dari satu hal yang udah kita rencanakan gitu. Nah, di audit risiko ini berbeda dengan audit tradisional, di mana kalau tradisional ini kan dia membahas secara keseluruhan, sedangkan audit risiko sendiri itu berbeda. Dia itu membahas tentang audit yang berfokus pada risikonya sendiri. Nah, ini kan terdapat 3 pilar juga. Yang pertama itu penilaiannya itu bagaimana, lalu juga diatur oleh yang kedua itu evaluasi kontrolnya, dan juga yang terakhir itu baru prosedurnya yang terarah. Itu yang saya pahami. Oke. Nah, tadi sudah disimpulkan bahwa audit berbasis risiko merupakan audit yang tidak menyeluruh, tetapi berfokus dia. Berfokus kepada mana aspek-aspek yang perlu didalami lebih lanjut melalui yang namanya pengujian substantif. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya, Pak. Silakan Kak, gimana Kak? Saya mau nambahin dari Hasan tadi penjelasan tentang 3 pilar utama pendekatan LBA. Jadi yang pertama itu kan penilaian risiko. Jadi kita menilai akun-akun mana sih yang risikonya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau misalnya kas itu kan termasuk risiko yang tinggi. Jadi kita bisa menguji dulu yang paling tinggi. Lalu yang kedua itu ada evaluasi kontrol, Pak. Jadi untuk evaluasi ini biasanya kita berkonsultasi dengan audit internal. Jadi audit internal itu menyediakan laporan keuangan, dan kita juga berkonsultasi tentang SOP atau SPI. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu prosedur terarah. Nah, di sini kita melakukan pengujian substantif. Nah, di sini pengujiannya itu kita mengumpulkan bukti-bukti bahwa apakah laporan keuangan itu angkanya sudah benar dan ada buktinya. Itu aja deh. Oke. Jadi semua udah bisa tersimpulkan ya. Nah, tadi Bang Hasan ada menjelaskan tentang tahapannya, terus Mbak Dela membahas tentang pengujian substantifnya, sehingga kita bisa menentukan mana akun yang perlu kita lakukan uji substantif lebih lanjut. Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Saya rasa pertemuan kita pada hari ini selesai sampai di sini. Nah, nanti setelah ini kalian akan bisa akses tugasnya. Tugasnya itu sudah saya simpan di Adlink. Nanti tinggal kalian buka saja. Di situ ada beberapa kasus untuk pengujian substantif. Nah, dari kasus-kasus tersebut, menurut kalian perusahaan ini pengujian substantif yang harus dilakukan pada bagian yang mana? Apakah kasnya, apakah aset tetapnya, apakah persediaannya, gitu ya. Nanti ada beberapa macam kasus di situ. Nanti kalian tinggal menentukan sendiri. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kalian bisa absen dulu ya sebelum kita meninggalkan ruangan. Silakan di scan aja QR code-nya untuk absensi pada perkuliahan hari ini. Nah, kalau nggak salah saya QR code-nya berubah-ubah nih setiap beberapa detik ya kan. Nah, secara sistem udah aman nih. Nah, kalau di audit tuh aman nih. Ya, karena dia sudah punya mekanisme pencegahan. Kan gitu. Jaya. Oke. Oke ya, kalau udah semua demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan berfokus kepada membahas studi kasus yang sudah saya berikan di Adlink. Kita akan diskusikan secara bersama-sama antar kelompok nanti. Nah, menurut kalian nanti apakah pengujiannya sudah tepat atau belum pada akun-akun yang ditetapkan oleh kelompok lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.